Tepat 7 tahun setelah menjalani magang di desa terpencil, keempat pemuda, Adit, Ricky, Yudi, dan Aksan menerima undangan misterius yang mengirimkan mereka kembali ke desa yang pernah menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Namun, apa yang seharusnya menjadi penghargaan dan kenangan indah, berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Saat mereka tiba di desa yang sunyi dan membusuk, suasana terasa aneh dan gelap. Bangunan-bangunan yang dulu penuh ceria kini tampak hancur dan tak berpenghuni. Mereka tidak menyadari bahwa desa itu telah menjadi sarang teror dan kegelapan yang tak terbayangkan. Pada suatu malam yang berkabut, mereka bertemu dengan Sulastri, hantu penari ronggeng yang penuh dendam dan kebencian. Sulastri dulu adalah penari terkenal di desa itu, namun takdirnya berubah menjadi kisah kelam yang mengubahnya menjadi sosok yang menakutkan. Terisi dengan rasa kehancuran dan dendam, Sulastri tidak lagi mencari penghargaan atau pengakuan, melainkan hanya keinginan untuk membalaskan dendamnya pada siapapun yang terlibat dalam penderitaannya. Jejak teror Sulastri mulai terasa begitu nyata saat Adit, Ricky, Yudi, dan Aksan mulai merasakan kehadirannya. Suara langkah kaki lembut dan suara nyanyian mistis memenuhi malam-malam mereka, memenuhi mereka dengan rasa takut yang menggigil. Dendam Sulastri terhadap mereka membawa teror yang tak terhentikan, memaksa mereka untuk menghadapi rahasia kelam yang tersimpan dalam desa tersebut. Ketika malam-malam berlalu, kehadiran Sulastri semakin terasa nyata dan mencekam. Mimpi buruk yang mereka alami di desa itu membuat mereka bertanya-tanya apakah yang sebenarnya terjadi 7 tahun lalu. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa Sulastri bukanlah hantu biasa, melainkan manifestasi dari rasa kebencian dan kegelapan yang terpendam di desa itu. Setelah malam mengerikan di desa yang sunyi, Adit, Ricky, Yudi, dan Aksan semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat kelam dan mengerikan tersembunyi di balik tabir desa itu. Suasana yang tegang dan gelap membuat mereka semakin waspada dan takut akan apa yang mungkin akan terjadi pada malam berikutnya. Saat matahari tenggelam dan malam pun tiba, langit di desa itu dipenuhi dengan keheningan yang menakutkan. Mereka duduk bersama di ruang tamu rumah yang mereka sewa, membicarakan pengalaman misterius yang mereka alami. Namun saat Adit membuka buku harian tua yang ditemukan di sudut ruangan, semuanya berubah. Buku harian itu ternyata milik Sulastri, penari ronggeng legendaris yang kisahnya kini menjadi legenda hitam di desa itu. Dalam buku harian itu terungkap rahasia-rahasia gelap dan terlarang yang menggambarkan bagaimana Sulastri dulunya adalah seorang wanita yang baik hati, namun dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Adit, Ricky, Yudi, dan Aksan semakin tertarik dan terobsesi dengan rahasia yang terungkap dalam buku harian itu. Mereka mulai menyelidiki lebih dalam tentang masa lalu Sulastri dan peristiwa-peristiwa tragis yang terjadi di desa tersebut. Namun semakin mereka menggali, semakin gelap dan mengerikan kebenaran yang mereka temukan. Pada malam kedua di desa itu, mereka juga mulai merasakan kehadiran Sulastri lebih kuat. Suara langkah kaki lembut dan nyanyian mistis kembali menghantui malam mereka, memenuhi mereka dengan rasa takut yang tak terkendali. Tapi kali ini mereka merasa ada pesan tersembunyi di balik jejak-jejak Sulastri. Dengan berani, Adit, Ricky, Yudi, dan Aksan memutuskan untuk melakukan ritual komunikasi dengan roh Sulastri. Mereka mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, dari lilin hitam hingga mantra kuno yang ditemukan di buku harian Sulastri. Mereka menginginkan jawaban atas misteri yang menggelayuti desa itu dan nasib Sulastri yang tragis. Namun, apa yang terjadi pada malam itu melebihi segala yang mereka bayangkan. Ritual komunikasi membuka portal ke dunia gelap yang tak terbayangkan. Sulastri muncul di hadapan mereka, bukan dengan kebencian atau dendam, melainkan dengan kesedihan yang mendalam. Sulastri mengungkapkan kebenaran yang pahit tentang pengkhianatan dan tragedi yang dialaminya. Dia bukanlah hantu yang haus darah, melainkan roh yang masih mencari keadilan dan kebenaran. Kesalahan dan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di masa lalu harus diungkap dan dibayar. Malam kedua di desa itu mengakhiri dengan penemuan fakta-fakta yang mengguncang. Adit, Ricky, Yudi, dan Aksan menyadari bahwa mereka terlibat dalam skenario yang jauh lebih kompleks dan berbahaya daripada yang mereka kira. Dan di balik semua itu, Sulastri bukanlah musuh, melainkan sekutu dalam memperjuangkan kebenaran yang terpendam. Setelah malam yang mengungkap rahasia gelap di desa terlarang, Adit, Ricky, Yudi, dan Aksan semakin terlibat dalam pencarian kebenaran tentang Sulastri dan sejarah kelam desa itu.
Mereka terus menyelidiki rahasia-rahasia yang terungkap dari buku harian Sulastri, mencari petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi 7 tahun lalu. Dalam perjalanan pencarian mereka menemukan ruang rahasia yang tersembunyi di rumah tua di pinggiran desa. Ruang ini mengungkap banyak artefak kuno dan dokumen yang terkait dengan masa lalu Sulastri dan orang-orang di sekitarnya. Mereka menemukan fakta-fakta baru yang mengguncang dan menguatkan keinginan mereka untuk mengungkap kebenaran sepenuhnya. Namun, semakin dalam mereka menggali, semakin besar pula bahaya yang mengintai. Terungkap bahwa ada orang-orang di desa yang berusaha untuk menghalangi upaya mereka. Ancaman-ancaman terselubung mulai muncul, menunjukkan bahwa ada pihak-pihak yang tidak ingin kebenaran terungkap. Pada malam ketiga di desa itu, ketika bulan purnama menerangi langit, Adit, Ricky, Yudi, dan Aksan memutuskan untuk mengadakan pertemuan rahasia dengan seorang tetua desa yang masih menyimpan banyak rahasia. Dengan hati-hati, mereka mendekati sang tetua dan memohon petunjuk yang lebih jelas tentang masa lalu desa dan Sulastri. Pertemuan itu menghasilkan jawaban-jawaban yang tak terduga. Mereka mengetahui bahwa Sulastri adalah bagian dari sejarah kuno yang melibatkan perjanjian terlarang dan pengkhianatan yang tidak pernah terlupakan. Tetua desa memberi mereka petunjuk tentang bagaimana mengakhiri kutukan yang menghantui desa itu selama bertahun-tahun. Pembebasan dan keadilan dengan informasi yang mereka dapatkan, Adit, Ricky, Yudi, dan Aksan mengambil langkah-langkah berani untuk mengakhiri siklus kegelapan yang telah menghantui desa itu. Mereka menghadapi rintangan-rintangan besar, termasuk konfrontasi dengan pihak-pihak yang berusaha menghentikan mereka. Namun, dengan tekad yang kuat dan bantuan Sulastri yang sekarang telah menjadi sekutu mereka berhasil memecahkan misteri yang mengikat Sulastri dan desa itu. Kebenaran pun terungkap dan keadilan akhirnya ditegakkan bagi Sulastri dan semua korban dari masa lalu yang gelap. Dengan pembebasan Sulastri, desa itu pun mulai mendapatkan kedamaian yang telah lama hilang. Adit, Ricky, Yudi, dan Aksan merasa lega karena telah membawa cahaya pada kegelapan yang menyelimuti desa itu. Selesaikan. Duka Malam Horor menghadirkan penutup yang memuaskan dalam kisah gelap dan misterius di desa terlarang. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami yang menegangkan ini. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti terus petualangan horor kami di Duka Malam Horor.